Suasana di ruang tamu kediaman mewah itu terasa begitu menyesakkan. Ibu Mira sedang duduk di tengah kepungan teman geng arisannya, memamerkan cincin berlian baru yang melingkar di jarinya. Namun, senyum ramahnya seketika hilang saat pintu depan terbuka, memperlihatkan Arini yang masuk dengan langkah lelah, menjinjing 2 kantong plastik besar berisi sayuran dan bahan dapur dari pasar tradisional. Tanpa memedulikan keringat yang membasahi kening menantunya, Ibu Mira langsung berteriak dengan nada tinggi yang memekakkan telinga. "Heh, Arini, lihat jam berapa ini? Tamu-tamuku sudah haus. Dan kau baru pulang membawa sampah busuk itu dari pasar?" hardiknya sembari menunjuk kantong plastik yang dibawa Arini dengan wajah jijik. Arini hanya diam. Ia mengatur napasnya yang menderu pelan. Tatapannya lurus, tanpa ada gurat ketakutan yang biasanya diharapkan sang mertua. "Maaf Bu, tadi di pasar sangat ramai," jawab Arini dengan suara yang rendah dan sangat dingin. Namun, jawaban tenang itu justru memicu ledakan amarah Ibu Mira. Ia berdiri, menghampiri Arini, dan dengan sengaja menyenggol bahu menantunya itu hingga salah satu kantong belanjanya terjatuh. "Jangan sok tenang di depanku. Kau itu hanya parasit di rumah anakku, Randy. Kalau bukan karena belas kasihan kami, kau mungkin sudah mengemis di kolong jembatan," teriak Ibu Mira. Semakin menjadi-jadi, teman-teman arisannya mulai berbisik-bisik, menutup mulut dengan kipas mahal mereka, sembari melempar tatapan meremehkan. "Loh, Mira, jadi ini menantu yang kamu bilang hanya menumpang hidup itu? Kasihan ya, penampilannya lebih mirip pelayan daripada istri seorang cowok," celetuk salah satu anggota geng arisan dengan nada mengejek yang disulut tawa kecil dari yang lain. Mendengar dukungan dari teman-temannya, Ibu Mira semakin besar kepala. Ia meraih segelas teh panas dari meja dan menyiramkannya tepat ke lantai di depan kaki Arini. "Bersihkan ini sekarang. Pakai tanganmu sendiri. Jangan harap bisa menyentuh makanan sebelum lantai ini berkilau lagi." Di saat itulah, Randy sang suami muncul dari arah tangga. Bukannya membela sang istri yang sedang dipermalukan, Randy justru berdiri di samping ibunya dengan tangan bersedekap, menatap Arini dengan tatapan penuh penghinaan. "Arini, dengarkan ibu. Tidak usah banyak membela diri. Kamu harus tahu diri. Semua kemewahan yang kamu hirup di sini adalah hasil keringatku. Jangan permalukan aku di depan tamu-tamu terhormat ini dengan wajah kusamu itu," ucap Randy dengan suara yang meremehkan, seolah Arini adalah noda hitam di karpet mahalnya. Randy tertawa kecil, memberikan gestur agar ibunya melanjutkan intimidasi tersebut. Arini perlahan berjongkok, bukan karena takut, melainkan untuk mengambil sisa sayuran yang hancur. Ia menunduk, menyembunyikan senyum tipis yang mulai terukir di sudut bibirnya. Di dalam benaknya, ia sudah menghitung mundur kehancuran mereka. "Nikmatilah panggung sandiwara ini selagi kalian bisa," batin Arini sembari meremas plastik belanjaan dengan kuat. Ia berdiri kembali, menatap Ibu Mira dan Randy bergantian dengan mata yang tajam seperti belati. "Baik, kalau itu mau kalian, aku akan membersihkan semuanya hari ini. Benar-benar semuanya," ucap Arini singkat, namun terdengar sangat telak, membuat bulu kuduk orang-orang di ruangan itu meremang tanpa alasan yang jelas. Ibu Mira hanya mendengus kasar, tidak menyadari bahwa itu adalah peringatan terakhir sebelum badai besar datang menghantam hidup mereka. "Cepat kerjakan. Jangan banyak bicara," teriak Ibu Mira untuk terakhir kalinya sebelum kembali tertawa bersama gengnya. Arini berbalik, berjalan menuju dapur dengan langkah tenang yang penuh wibawa. Di saku gamis sederhananya, sebuah ponsel pintar bergetar sebuah pesan masuk dari firma hukum pribadinya, menyatakan bahwa semua dokumen penyitaan sudah siap untuk dieksekusi sore ini juga. Malam itu, kemeriahan di ruang makan terasa memuakan. Randy baru saja menuangkan minuman mahal ke gelas ibunya dengan wajah yang berseri-seri. Ia baru saja menerima laporan palsu yang ia kira adalah hasil keuntungan besar dari proyek terbaru. "Bu, kita akan segera menjadi penguasa kota ini. Investasi besar baru saja masuk ke rekening perusahaan," ucap Randy dengan nada sombong yang meluap-luap. Ibu Mira tertawa lebar. Matanya berbinar penuh keserakahan saat ia membayangkan deretan tas bermerek yang akan ia borong besok pagi. Memang benar kata orang, keberuntungan itu datang saat kita membuang sial, dan pembawa sial itu sedang ada di dapur sekarang. Timpal Ibu Mira sembari melirik sinis ke arah Arini yang sedang mencuci piring dengan tenang. Arini tetap diam di tempatnya. Punggungnya membelakangi mereka, namun telinganya menangkap setiap kata hinaan itu. Randy meletakkan gelasnya dengan kasar ke meja kayu jati yang mahal. Ia kemudian mengeluarkan sebuah map biru dari tas kerjanya dan melemparkannya ke arah Arini.
Map itu mendarat di atas lantai yang basah, tepat di dekat kaki Arini. "Besok, aku ingin kau tanda tangani surat cerai itu. Aku sudah tidak butuh istri sepertimu. Anak pemilik perusahaan baja raksasa sudah menungguku. Dia cantik, kaya, dan yang paling penting, dia setara denganku." Randy berucap, tanpa ada sedikit pun rasa bersalah di wajahnya. Ibu Mira menyambar surat itu, dan mengipas-ngipaskan dokumen tersebut ke arah wajahnya seolah itu adalah benda berharga. "Dengar itu, Arini. Randy sudah menemukan wanita yang pantas. Kau itu hanya batu sandungan bagi karier anakku yang sedang meroket. Dengan menikahi putri konglomerat itu, rumah ini akan jadi 10 kali lebih besar dari sekarang." Ibu Mira berbicara dengan nada tinggi yang penuh penghinaan. Di sudut ruangan, beberapa asisten rumah tangga yang sedang merapikan meja hanya bisa saling lirik. "Ya ampun, tega sekali Pak Randy." Padahal selama ini, Bu Arini yang bisik salah satu asisten yang langsung dipelototi oleh Ibu Mira hingga ia tertunduk ketakutan. Randy kemudian berdiri, berjalan mendekati Arini dengan langkah angkuh. Ia mengeluarkan dompetnya dan melemparkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke arah punggung Arini. "Ambil itu untuk modalmu pulang ke kampung. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di kantorku. Aku tidak mau calon istri baruku melihat ada kuman sepertimu berkeliaran di sekitarku," ucap Randy dengan suara yang sangat meremehkan. Baginya, Arini hanyalah masa lalu yang harus segera dihapus demi masa depan yang lebih berkilau. Arini perlahan mematikan keran air. Ia berbalik perlahan, menatap tumpukan uang di lantai dan surat cerai itu dengan ekspresi yang sangat datar, hampir menyerupai dinginnya es. Ia tidak menangis, tidak juga berteriak. Arini justru menatap Randy tepat di matanya, dengan keberanian yang membuat Randy sedikit tersentak. "Jadi, kamu merasa sudah begitu kaya karena suntikan dana itu, Randy?" tanya Arini dengan nada yang sangat telak dan penuh teka-teki. Randy mendengus. "Tentu saja, itu uang yang tidak akan pernah bisa kau lihat seumur hidupmu." Ibu Mira ikut menimpali sambil berkacak pinggang. "Sudah, jangan banyak tanya. Pergi dan kemasi barang-barang murahmu itu. Besok pagi, aku tidak mau melihat bayanganmu di rumah mewah ini." Arini hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menyimpan badai besar di baliknya. Ia mengambil surat cerai itu dengan ujung jarinya, seolah dokumen itu adalah sampah yang menjijikkan. "Baiklah, kalau itu yang kalian inginkan, aku akan pergi. Tapi ingat satu hal." Arini menjeda kalimatnya. Suaranya kini terdengar sangat rendah dan berbahaya. "Keserakahan selalu punya harga yang harus dibayar mahal, dan tagihannya akan datang lebih cepat dari yang kalian kira." Tanpa menunggu balasan dari suami dan mertuanya yang masih tertawa meremehkan, Arini melangkah pergi, meninggalkan ruang makan. Ia masuk ke dalam kamar, bukan untuk menangis, melainkan untuk membuka laptop pribadinya. Dengan satu klik, Arini mengirimkan instruksi kepada tim legalnya untuk segera memproses pembatalan seluruh aset atas nama Randy. Di layar monitor, terpampang logo perusahaan induk yang jauh lebih besar dari kantor Randy, dengan nama Arini sebagai pemilik tunggalnya. Saat Randy dan ibunya berpesta di luar, mereka tidak menyadari bahwa hitungan mundur kemiskinan mereka telah dimulai. Ketegangan di kamar utama memuncak saat Ibu Mira menarik paksa pakaian-pakaian Arini dari dalam lemari. Tanpa memedulikan kerapian, ia melemparkan baju-baju itu ke lantai, layaknya tumpukan kain lap. "Cepat kemasi ini semua! Aku tidak sudi melihat barang-barang murahmu ini mengotori lemari di rumah anakku," teriak Ibu Mira dengan suara melengking. Ia kemudian meraih sebuah tas jinjing lama milik Arini dan melemparkannya tepat ke arah dada Arini. Arini tetap berdiri tegak, tak bergeming sedikit pun, menatap mertuanya dengan tatapan sedingin es yang mulai menusuk. Randy berdiri di ambang pintu, bersandar dengan angkuh sambil memainkan kunci mobil mewahnya. Ia tertawa kecil melihat istrinya diperlakukan seperti pengemis. "Masih punya muka untuk berdiri di sini, Arini?" "Ibu benar. Kamu itu hanya sampah yang aku pungut dari panti asuhan dulu. Jangan berharap membawa 1 sen pun dari rumah ini." Randy melangkah maju dan tiba-tiba menggebrak meja rias di sampingnya. "Semua yang kamu pakai, semua yang kamu injak, adalah milikku. Kamu hanyalah parasit yang beruntung pernah mencicipi kemewahan hidupku." Ibu Mira tertawa puas mendengar gertakan anaknya. Ia kemudian berjalan menuju meja kecil dan meraih dompet Arini yang tergeletak di sana. Dengan kasar, ia membongkar isinya dan membuang kartu-kartu di dalamnya ke lantai. Bahkan kartu ATM ini pun pasti isinya kosong. "Pergi sekarang juga, keluar dari rumah ini, sebelum aku memanggil satpam untuk menyeretmu seperti anjing kurap." Di luar kamar, beberapa asisten rumah tangga menyaksikan kejadian itu
dengan wajah pucat. "Kasihan sekali Bu Arini. Sampai diusir malam-malam begini," bisik salah satu asisten dengan suara bergetar, karena takut pada amukan Ibu Mira. Arini perlahan membungkuk, mengambil satu potret dirinya yang terjatuh di lantai yang kini kotor. Ia mengusap debu di bingkai foto itu dengan sangat tenang. Sebuah ketenangan yang justru terasa mencekam bagi siapapun yang melihatnya. Ia kemudian menatap Randy. Bukan dengan kesedihan, melainkan dengan tatapan penuh penghakiman. "Kamu benar, Randy. Malam ini aku akan keluar dari rumah ini," ucap Arini dengan suara rendah namun berwibawa. "Tapi ingat baik-baik kata-kataku. Saat kaki ini melangkah keluar dari pintu depan, kamu bukan lagi seorang CEO, dan ibumu bukan lagi seorang sosialita." Randy meledak dalam tawa yang menghina. "Hahaha, kamu dengar itu, Bu? Si miskin ini mulai berhalusinasi karena stres diusir. Siapa kamu berani mengatur nasibku?" Randy mendekat, hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari Arini. Aromanya yang penuh kesombongan tercium tajam. "Aku adalah raja di sini, Arini. Dan kamu bukan siapa-siapa tanpa namaku di belakangmu. Pergi sana, mengemis saja di jalanan." Ia memberikan gestur mengusir dengan tangan yang sangat meremehkan. Ibu Mira mendorong bahu Arini menuju pintu keluar. "Sudah, jangan banyak bicara lagi. Seret dia keluar." Arini keluar ke teras rumah yang gelap. Sementara hujan mulai rintik-rintik turun. Ibu Mira berdiri di ambang pintu, menatap Arini dengan rasa jijik yang luar biasa. "Jangan pernah berani menginjakkan kaki di tanah ini lagi. Atau aku akan melaporkanmu ke polisi karena penyusupan." Arini berdiri di bawah rintik hujan, mematung di depan gerbang tinggi rumah itu. Ia mengeluarkan ponsel dari saku mantelnya yang basah. Cahaya layar ponsel itu menerangi wajahnya yang kini tersenyum tipis sebuah senyum kemenangan. Ia menekan satu tombol panggilan cepat. "Operasi pembersihan dimulai sekarang. Sita semua aset, blokir rekening mereka, dan pastikan besok pagi mereka tidak punya tempat untuk kembali," ucap Arini dengan nada bicara yang sangat telak. Di balik gerbang itu, ia bisa mendengar saap-saap tawa Randy dan ibunya, tanpa menyadari bahwa itu adalah tawa terakhir mereka di dalam rumah yang sebenarnya tidak pernah menjadi milik mereka. Di dalam kabin mobil sedan hitam yang diparkir beberapa ratus meter dari gerbang rumah, Arini duduk dengan tenang. Ia menyeka butiran air hujan di bahunya dengan sapu tangan sutra. Tidak ada raut sedih di wajahnya. Hanya ada ketegasan yang mematikan. Ia meraih tablet layar sentuh dari jok samping dan memasukkan serangkaian kode akses tingkat tinggi. Dalam sekejap, layar itu menampilkan seluruh grafik pergerakan saham dan saldo rekening bank yang nilainya mencapai angka fantastis jauh, melampaui apa yang pernah dibayangkan oleh Randy. Arini menekan sebuah tombol panggil pada dashboard mobilnya. "Halo Pak Bram, aktifkan protokol pemutusan aset sekarang juga," ucap Arini dengan suara yang dingin dan sangat telak. Di seberang telepon, terdengar suara berat seorang pria parubaya yang penuh hormat. "Siap, Nyonya Arini. Tim kami sudah berada di depan pusat data. Dalam 10 menit, akses Randy ke seluruh server perusahaan akan hangus secara permanen." Arini menutup telepon tanpa kata tambahan. Ia menyandarkan punggungnya sembari menatap ke arah rumah besar yang masih menyala terang itu. Sementara itu, di dalam kantor pusat perusahaan, seorang petugas keamanan senior tampak bingung melihat pergerakan di layar monitornya. "Loh, kok bisa akses direktur utama tiba-tiba diblokir oleh sistem pusat?" bisiknya dengan nada panik kepada rekannya. Saksi di sana melihat puluhan orang berseragam tim audit forensik mulai memasuki gedung dengan membawa map merah. Mereka tidak datang untuk bekerja sama. Mereka datang untuk melakukan pengambil alihan paksa atas perintah pemilik saham mayoritas yang selama ini identitasnya dirahasiakan. Arini kemudian mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam dari tasnya. Di dalamnya terdapat sertifikat tanah rumah yang baru saja mengusirnya, surat kepemilikan gedung kantor, dan bukti kepemilikan 90% saham holding company. Semua dokumen itu mencantumkan satu nama jelas: Arini Kusuma. Ia tersenyum tipis saat melihat tanda tangan Randy pada dokumen lama yang menyatakan bahwa posisi Randy hanyalah sebagai pengelola, sementara yang bisa diberhentikan kapan saja jika terbukti melakukan pelanggaran moral. 3 orang pria berjas hitam dengan wajah tanpa ekspresi turun dari mobil-mobil tersebut dan menghampiri jendela Arini. Salah satu dari mereka membungkuk hormat. "Nyonya, tim eksekusi lapangan sudah siap. Seluruh rekening pribadi Randy dan ibunya telah berhasil dibekukan atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Besok pagi, mereka tidak akan bisa membeli bahkan sebotol air mineral pun dengan kartu mereka," lapor pria itu. Arini hanya mengangguk kecil,
Matanya tetap menatap tajam ke depan. Ia kembali mengambil ponselnya dan mengirim satu pesan singkat ke grup chat keluarga besar yang selama ini sering menghinanya. Pesan itu hanya berisi satu foto. Dokumen penyitaan aset. Arini tahu, dalam hitungan menit, ponsel Randy akan meledak oleh panggilan dari bank dan rekan bisnisnya. Ia ingin membiarkan mereka menikmati sisa-sisa napas. Kemewahan semu itu sebelum fajar tiba dan meruntuhkan istana pasir mereka. Jalan. Perintah Arini kepada sopirnya. Mobil itu meluncur menjauh, meninggalkan rumah itu dalam kegelapan yang sebentar lagi akan menjadi nyata bagi penghuninya. Arini tidak perlu berteriak atau membalas pukulan. Ia cukup menggunakan ujung pulpen dan kekuatan hukumnya untuk menghapus eksistensi Randy dan ibunya dari dunia kelas atas yang sangat mereka banggakan. Pagi itu, kantor pusat Air Group sedang berada di puncak kesibukan. Di ruang utama, Randy duduk di kursi kebesarannya sambil menyesap kopi mahal. Sementara Ibu Mira sibuk memotret pemandangan kota dari jendela lantai 40 untuk diunggah ke media sosialnya. Lihat Randy, setelah kau ceraikan pembawa sial itu, udara di sini terasa jauh lebih mewah. Ucap Ibu Mira dengan suara tinggi yang penuh kesombongan. Randy hanya terkekeh. Ia baru saja akan menandatangani dokumen investasi fiktif saat tiba-tiba pintu ruangannya terbuka secara paksa. Seluruh staf kantor berdiri terpaku saat Arini melangkah masuk. Ia tidak lagi mengenakan daster pasar, melainkan setelan jas desainer berwarna hitam pekat yang memancarkan aura kekuasaan. Di belakangnya, 5 bodyguard bertubuh tegap dan seorang pria parubaya membawa koper besi mengikuti dengan langkah serempak. Berani sekali kau menginjakan kaki di sini setelah kuusir semalam, teriak Randy sembari berdiri dari kursinya. Ibu Mira pun ikut menghampiri dengan wajah merah padam. Hei, pengemis, mau minta sumbangan ya? Satpam! Seret wanita ini keluar, namun tak ada satupun satpam yang bergerak. Sebaliknya, kepala keamanan kantor justru membungkuk hormat kepada Arini. Seorang sekretaris senior berbisik dengan nada panik. Loh, kok bisa? Cecekan. Itu kan pemilik holding yang selama ini kita panggil Nyonya Besar. Arini tidak memedulikan teriakan mertuanya. Ia mengisyaratkan asistennya untuk membuka koper besi tersebut. Arini menatap Randy dengan pandangan yang begitu telak, hingga membuat pria itu mendadak keluh. Trent, sudah cukup waktu yang kuberikan padamu untuk bermain-main sebagai cow di perusahaanku, ucap Arini dengan suara dingin yang menggema ke seluruh ruangan. Ia melemparkan sebuah dokumen setebal 50 halaman ke atas meja. Baca halaman pertama. Di sana tertulis jelas bahwa 90% saham perusahaan ini, termasuk gedung yang kau tempati dan kursi yang kau duduki, adalah milik mutlak Arini Kusuma. Dan Kau hanyalah karyawan kontrak yang baru saja kupecat karena pelanggaran moral dan penggelapan dana. Randy tertawa dengan nada gemetar. Wajahnya mulai pucat pasi. Ini pasti palsu. Kamu hanya seorang yatim piatu, Arini. Kamu tidak punya apa-apa, serunya dengan suara yang mulai gagap. Namun, pria parubaya di samping Arini yang merupakan pengacara paling ditakuti di negara itu, langsung angkat bicara. Dokumen ini sah secara hukum dan sudah diverifikasi oleh notaris negara. Mulai detik ini, akses Anda ke seluruh aset perusahaan dicabut. Randy melihat layar ponselnya. Semua rekening banknya menunjukkan angka 0. Ibu Mira yang tadi begitu berkuasa, kini tampak gemetar hebat. Ia mencoba menyambar map itu. Namun, salah satu bodyguard segera menghalanginya. Arini, ini pasti salah paham kan? Kami ini keluargamu, rintih Ibu Mira dengan nada suara yang turun drastis. Arini hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lebih menyakitkan daripada tamparan. Ia mendekati meja kerja Randy, mengambil papan nama bertuliskan CO, Randy, dan menjatuhkannya ke lantai. Keluarga tidak akan membuang anggotanya ke jalanan saat hujan, Ibu Mira, sahut Arini tanpa emosi. Ia kemudian duduk di kursi yang tadinya diduduki Randy, menyilangkan kakinya dengan anggun,
dan menatap ke arah pintu. "Sekarang, kalian punya waktu 5 menit untuk meninggalkan gedung ini sebelum polisi datang untuk menjemput kalian atas tuduhan korupsi dana perusahaan. Keluar," perintah Arini dengan nada yang sangat mutlak. Seluruh ruangan menjadi saksi. Bagaimana seorang wanita yang mereka hina habis-habisan ternyata adalah pemilik langit yang selama ini menaungi mereka. Kehancuran itu datang bukan seperti badai yang perlahan, melainkan seperti tebing yang runtuh seketika. Randy berdiri mematung di tengah ruangan, menatap layar monitor besar di dinding kantor yang biasanya menampilkan grafik keuntungan. Kini hanya berisi tulisan merah besar "Access Denied, Asset Frozen." Di sampingnya, Ibu Mira histeris. Ia mencoba menggesek kartu kredit Platom Nia pada mesin EDC di meja sekretaris hanya untuk memastikan sesuatu. "Tidak mungkin. Kartuku tidak mungkin mati. Arini, apa yang kau lakukan pada uang kami?" teriak Ibu Mira dengan suara melengking yang kini terdengar pecah oleh ketakutan. Arini hanya menyesap air mineralnya dengan tenang. Matanya yang tajam mengawasi tim audit yang mulai menempelkan stiker disita di setiap sudut ruangan. Arini tidak perlu menjawab. Kenyataan di depan mata mereka sudah cukup menjelaskan segalanya. Randy mencoba meraih ponselnya untuk menghubungi pengacara pribadinya. Namun seorang petugas kepolisian yang baru saja masuk bersama tim Arini segera menyita ponsel tersebut. "Maaf, Pak Randy. Semua perangkat komunikasi Anda disita untuk penyelidikan lebih lanjut terkait aliran dana gelap perusahaan," ucap petugas itu dengan nada tegas. Di luar ruangan, para karyawan berkumpul di balik dinding kaca, menyaksikan pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. "Lihat itu," Pak Randy sampai gemetaran. "Ternyata selama ini dia cuma pakai uang istrinya ya," bisik seorang staf keuangan kepada temannya. Saksi lain menimpali dengan nada sinis. "Pantas saja Bu Arini selalu diam kalau dihina. Dia cuma nunggu waktu buat narik semua mainan mereka." "Rasain tuh." Randy yang mendengar bisikan itu merasa harga dirinya di-knocking jack sampai ke dasar bumi. Ia yang tadinya merasa sebagai raja, kini tak lebih dari seorang pesakitan yang dipermalukan di depan anak buahnya sendiri. Ibu Mira berlari ke jendela dan melihat ke bawah, ke area parkir VIP. Matanya terbelalak saat melihat mobil mewah limited edition miliknya dan mobil sport. Randy sedang dikaitkan ke rantai truk derek. "Mobilku, Randy, itu mobil kado ulang tahunku." "Arini, kau tidak boleh mengambilnya," jerit Ibu Mira sembari memukal-mukal kaca jendela. Namun, Arini hanya berdiri perlahan dan berjalan mendekati mertuanya. "Itu bukan mobilmu, Ibu Mira. Itu mobil yang dibeli menggunakan dana operasional yayasan panti asuhan yang kalian korupsi. Semua aset yang dibeli dengan uang haram itu kini kembali ke pemilik aslinya," ucap Arini dengan suara dingin yang membuat Ibu Mira seketika lemas dan terduduk di lantai. Randy mulai kehilangan kendali. Ia jatuh berlutut di depan meja kerja yang kini bukan lagi miliknya. "Arini, tolong, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku bisa jelaskan semuanya. Investasi itu, aku hanya ingin membuatmu bangga." Randy mulai meracau, suaranya gagap dan penuh dengan nada keputusasaan. Tapi Arini hanya menatapnya dengan rasa kasihan yang hambar. Ia mengambil sebuah map lain dari asistennya dan menjatuhkannya tepat di depan wajah Randy. "Bangga dengan mencuri dari perusahaan yang aku bangun dengan darah dan air mata? Kau benar-benar pengecut, Randy." Kehancuran itu semakin lengkap ketika petugas mulai menggiring mereka keluar dari ruangan. Ibu Mira mencoba mempertahankan tas kulit mahalnya, namun petugas dengan tegas memintanya untuk melepaskannya karena tas itu masuk dalam daftar aset yang disita. "Ini tidak adil. Aku ini ibu mertuamu," teriak Ibu Mira di sepanjang koridor kantor, memicu perhatian semua orang. Namun, tak ada satupun orang yang menolong. Semua hanya menatap mereka dengan tatapan jijik dan puas. Arini berdiri di depan jendela besar,
melihat pemandangan kota yang kini benar-benar ada di bawah kendalinya. Di belakangnya, Randy dan Ibu Mira diseret keluar dari gedung yang selama ini mereka banggakan, tanpa membawa apapun selain pakaian yang melekat di badan. Arini mengeluarkan napas panjang. Beban yang selama ini ia pikul sebagai istri yang tertindas, akhirnya menguap bersama kehancuran para pengkhianat itu. Ia tahu, ini bukan sekadar tentang uang, tapi tentang bagaimana keadilan selalu menemukan jalannya kepada mereka yang sombong dan serakah. Arini berjalan keluar dari lobi kantor dengan langkah yang anggun namun penuh otoritas. Di area Parker, Ibu Mira dan Randy sudah dicegat oleh petugas keamanan agar tidak kembali masuk. Melihat Arini muncul, Ibu Mira yang tadinya meronta-ronta, tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke aspal yang masih basah sisa hujan semalam. Ia merangkak mendekati kaki Arini, tidak peduli lagi pada kain sutra mahalnya yang kini ternoda lumpur. "Arini, tolong nak, Ibu minta maaf, Ibu hilaf. Ibu hanya terbawa suasana teman-teman arisan. Jangan usir kami ke jalanan, nak," ratap Ibu Mira dengan suara serak yang penuh dengan keputusasaan. Randy pun tidak jauh berbeda. Pria yang semalam begitu angkuh mengusir istrinya kini tampak seperti pria malang yang kehilangan akal sehat. Ia ikut berlutut di samping ibunya, mencoba meraih ujung sepatu Arini, namun segera ditepis oleh bodyguard. "Arini, dengarkan aku sekali saja. Aku mencintaimu. Surat cerai itu hanya gertakan agar kau lebih perhatian padaku. Kita bisa mulai dari nol lagi kan? Aku akan menjadi suami yang penurut. Aku janji." Randy memohon dengan air mata yang mengalir deras, suaranya gagap dan pecah, menunjukkan betapa hancurnya mental pria yang dulu merasa sebagai raja itu. Beberapa karyawan yang masih berada di area parkir dan orang-orang yang lewat berhenti untuk menyaksikan pemandangan memilukan tersebut. Wah, lihat itu. Tadinya sombongnya selangit, sekarang malah sujud di kaki istrinya sendiri. Bisik seorang pengendara motor kepada temannya. Saksi lain hanya menggelengkan kepala. Itulah kalau serakah. Giliran sudah miskin baru ingat kalau itu istrinya, reaksi orang-orang di sekitar justru membuat Randy semakin merasa terhina. Namun, rasa takut akan kemiskinan jauh lebih besar daripada rasa malunya saat ini. Ibu Mira terus meracau, suaranya semakin melengking memohon belas kasihan. "Arini, kau kan anak baik, kau dulu yatim piatu. Kau tahu rasanya tidak punya rumah. Masa kau tega membiarkan ibu mertuamu tidur di bawah jembatan? Berikan kami satu apartemen saja, Arini. Satu saja." Ibu Mira mencoba memeluk kaki Arini dengan tangan yang bergetar. Arini sedikit menarik kakinya ke belakang, menatap wanita tua di depannya itu dengan tatapan yang sangat datar. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, hanya ada kehampaan yang luar biasa dingin. Arini kemudian membungkuk sedikit, menatap Randy dan Ibu Mira secara bergantian. Suaranya terdengar sangat telak di tengah isak tangis mereka. "Lucu sekali. Semalam kalian bilang aku adalah sampah panti asuhan yang tidak punya apa-apa. Sekarang kalian memohon pada sampah ini untuk memberi kalian tempat bernaung?" tanya Arini dengan nada bicara yang rendah namun menusuk. Randy hanya bisa tertunduk lesu. Bahunya terguncang hebat karena tangis. Ia tidak mampu lagi menjawab kata-kata telak dari wanita yang selama ini ia remehkan. Arini berdiri tegak kembali. Ia mengeluarkan selembar uang ratusan ribu dari tasnya dan menjatuhkannya ke depan wajah Ibu Mira. "Ini uang yang kalian lemparkan padaku semalam. Ambil ini dan pergilah. Jangan pernah gunakan namaku atau nama perusahaanku untuk mencari perlindungan lagi." Arini memberikan gestur kepada bodyguard Nia untuk membuka pintu mobil. Ibu Mira meraung lebih keras, mencoba mengejar mobil Arini saat pintu mulai tertutup. Mobil mewah itu mulai melaju perlahan.
meninggalkan Randy dan Ibu Mira yang masih terduduk lemas di aspal panas, ditonton oleh puluhan pasang mata yang menghakimi. Di dalam mobil, Arini melihat melalui spion bagaimana kedua orang itu perlahan menghilang dari pandangannya. Ia tahu, pengampunan tidak akan pernah mengubah orang yang sudah rusak oleh keserakahan. Bagi Arini, babak penghinaan sudah berakhir. Dan kini saatnya ia membangun kembali kerajaannya tanpa parasit yang menghalangi. Mobil sedan hitam itu melaju membelah jalanan kota, meninggalkan bayangan memilukan Randy dan Ibu Mira yang kini hanyalah butiran debu di spion belakang. Arini duduk dengan tenang di kursi belakang, menatap lurus ke arah cakrawala. Ia tidak merasakan kemenangan yang meluap-luap, hanya sebuah kelegaan luar biasa karena beban yang selama ini menghimpitnya telah lepas. Ia membuka jendela mobil sedikit, membiarkan angin kencang menerpa wajahnya. Di tangannya, ia memegang cincin pernikahan yang selama ini menjadi simbol penderitaannya, lalu meletakkannya begitu saja di konsol tengah mobil, seolah benda itu tidak lagi memiliki arti. Beberapa orang yang mengenal Randy sebagai mantan CEO tampak menunjuk-nunjuk dengan tatapan iba sekaligus sinis. Kosahannya, ternyata hartanya cuma titipan istri yang dia sia-siakan. Celetuk seorang pejalan kaki yang melihat Randy sedang berjalan gontai di trotoar sambil menenteng plastik berisi sisa barang pribadinya. Saksi-saksi bisu di jalanan itu menjadi pengingat bahwa berita kejatuhan sang raja palsu telah menyebar secepat kilat. Arini mendengar bisikan-bisikan itu dari kaca yang terbuka sedikit. Namun, ia tidak menoleh. Baginya, mereka yang berada di trotoar itu sudah menjadi bagian dari masa lalu yang terkubur. Arini kemudian mengeluarkan ponselnya untuk terakhir kali dalam urusan ini. Ia mengetikkan sebuah instruksi singkat kepada tim manajemen asetnya. Hibahkan rumah itu menjadi panti asuhan. Dan pastikan Randy serta ibunya masuk dalam daftar hitam seluruh jaringan bisnis kita. Dengan satu ketukan jari, ia memutus semua akses yang tersisa. Ia tahu, pengampunan bagi orang yang tidak tahu berterima kasih hanyalah akan melahirkan pengkhianatan baru. Arini memilih untuk bersikap adil, bukan sekadar baik. Mobil itu kini berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit baru yang seluruhnya milik keluarga besarnya. Sang sopir turun dan membukakan pintu dengan hormat. Arini berdiri tegak, membetulkan jasnya, dan menatap gedung itu dengan kepala mendongak. Ia tidak lagi perlu bersembunyi di balik daster pasar atau diam saat dihina. Dunia kini tahu siapa sebenarnya pemegang kendali di balik layar. Sebelum melangkah masuk, Arini sempat berpapasan dengan seorang kurir yang tampak kewalahan membawa barang. Ia memberikan senyuman tulus sesuatu yang tidak pernah ia berikan pada Randy. Hati-hati, setiap kerja keras akan menemukan harganya sendiri. Ucap Arini lembut namun penuh penekanan. Sang kurir tertegun melihat sosok wanita yang begitu berwibawa namun tetap membumi. Arini mengajarkan satu hal pada hari itu, bahwa derajat seseorang tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta yang ia pamerkan, tapi oleh seberapa besar ia menghargai sesama manusia saat berada di puncak. Narator menutup kisah ini dengan nada yang dalam dan penuh makna. Arini telah membuktikan bahwa singa yang diam tidak berarti ia lemah. Ia hanya sedang membiarkan mangsanya merasa menang sebelum akhirnya menerkam dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Kehancuran Randy dan Ibu Mira adalah pengingat keras bagi siapapun yang berani menginjak harga diri orang lain demi harta duniawi. Karena pada akhirnya harta bisa dirampas kembali. Namun karakter dan kehormatan adalah milik mutlak yang tidak bisa dicuri oleh siapapun.